Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dimanapun kita berada. Marilah kita menyiapkan hati untuk masuk di dalam ibadah Jumat Agung pada saat ini dengan memohon pertolongan daripada Tuhan. Pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus turunlah atas kita sekalian. Bapak Ibu Saudara sekalian, marilah kita datang dengan hati yang tertunduk di hadapan Raja kita, Raja segala bangsa, sebab Dialah yang layak disembah dan menerima hormat kekal selama-lamanya. Sembah dan puji Dia. Saudara, hanya oleh karena kasih dan keadilan Allah, kita ada sampai saat ini. Di dalam keadilan Allah, seharusnya kita yang adalah orang yang berdosa harus diganjar dengan hukuman maut. Namun Allah juga tetap kasih kepada manusia berdosa. Sehingga firman Tuhan berkata demikian. Sebab upah dosa ialah maut. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Puji nama Tuhan. Sebab oleh karena kasih dan keadilan Allah, orang berdosa, saudara dan saya, tidak diizinkan Tuhan untuk menanggung maut, yaitu upah dosa kita. Oleh karena itu, Yesuslah menanggungnya bagi saudara dan saya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, berilah Dia pujian, berilah Dia hormat, bagi Dialah yang telah mati dan memberi damai di dalam hidup saudara dan saya. Katakan, bagi Dia. Bagiku, ya Tuhan.
Saudara, mari kita berdoa, menyerahkan ibadah kita, dan juga mohon pengampunan daripada Tuhan. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan, karena Engkau baik dan selalu baik, memberikan hari yang baru. Bahkan kali ini kami bisa masuk di dalam ibadah Jumat Agung, mengingatkan kebaikan, kasih, dan cinta-Mu bagi setiap kami. Siapakah kami ya Tuhan? Kami adalah orang-orang yang seringkali mendukakan hati Tuhan. Kami seringkali melakukan apa yang tidak berkenan di hati Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Ada banyak tindakan yang kami lakukan, perbuatan bahkan pikiran kami yang tidak berkenan di hati Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Biarlah tidak menjadi penghalang berkat Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan setiap pribadi yang Tuhan panggil untuk melayani kami pada hari ini. Setiap jemaat Tuhan yang punya hati dan kerinduan untuk datang memuji, menyembah kepada Tuhan. Engkau yang lebih tahu pribadi pas pribadi kami, dan Engkau juga Tuhan yang memberikan pengampunan bagi setiap kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami menyerahkan ibadah Jumat Agung ini dalam tangan Tuhan, dari awal hingga selesainya. Karena kami percaya bahwa damai sejahtera daripada Tuhan senantiasa Tuhan limpahkan di dalam setiap kami. Bahkan berkat Tuhan senantiasa turun atas kami lewat pujian, doa, dan juga firman Tuhan yang akan kami renungkan. Demi Kristus Yesus kami berani berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita adalah orang-orang yang berbahagia jikalau kita meresponi pengampunan yang Tuhan anugerahkan bagi saudara dan saya. Dan firman Tuhan senantiasa menuntun saudara dan saya. Setiap hari Tuhan memberikan petunjuknya bagi setiap kita. Di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 23. Mari kita membacanya secara bersama-sama. 3 ya. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara, biarlah kita tetap menghargai pengorbanan Yesus yang telah menyelamatkan kita, untuk tetap menjaga kekudusan hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan sampai akhir hidup kita. Karena kita semua, saudara dan saya, tidak mau menyanyiakan karyanya yang besar di dalam hidup ini. Kasih yang terindah, hati yang mulia hanya berasal daripada Tuhan Yesus. Kasih yang terindah, di dalammu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku. Tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau
Yesusku, pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau kagumi. Karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Biarlah seumur hidup kita mengagumi Yesus yang telah mati dan berkorban bagi setiap kita. Dan biarlah iman kita hanya tetap kepada Dia. Saya mengundang kita berdiri dan mari kita mengikrarkan pengakuan iman kita dan berkata demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalil langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Saudara, biarlah setiap gereja di dalam menghadapi berbagai tantangan di dalam hidup ini, marilah kita tetap berdiri teguh di dalam iman kepada Yesus. Saat ini, marilah kita bertanggapan lewat kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam Yesaya pasal 53 ayat 3 sampai yang kelima. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun tidak hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Saudara, Tuhan Yesus rela menyerahkan dirinya untuk saudara dan saya. Sebab saudara dan saya milik kepunyaannya. Oleh sebab itu, jangan takut dan jangan pernah ragu akan penyertaannya. Kita semua di dalam tangannya. Kita akan menaikkan pujian dan berkata, Tuhan, aku di tangan-Mu, aku di dalam pikiran-Mu.
aku ada di dalam rencana. Kita tidak pernah sendiri. Kami, siapapun pribadi-pribadi yang datang dan berserah kepada Tuhan. Bapa di surga, kami juga menyerahkan tu bangsa dan negara kami dalam tangan-Mu. Tiada satu pun yang tersembunyi bagi Engkau Tuhan. Segala gejolak yang terjadi di tengah-tengah bangsa kami, bahkan di tengah-tengah dunia kami, bahkan saat ini oleh karena berbagai sakit penyakit yang sedang melanda dunia, segala sesuatu baik bencana alam boleh terjadi. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah berubah. Keadilan dan kasih-Mu senantiasa berjalan sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu atas dunia, atas bangsa kami, bahkan atas setiap kami umat manusia yang ada di dunia ini. Oleh karena itu Tuhan, kami menyerahkan untuk para pemimpin yang ada di tengah-tengah bangsa ini, di tengah-tengah negara kami, di tengah-tengah dunia, bahkan setiap keluarga anak-anak Tuhan, untuk tetap diberikan hikmat bijaksana untuk menghadapi berbagai pergumulan yang ada, untuk menghadapi berbagai penderitaan, berbagai kesengsaraan, berbagai masalah yang boleh terjadi. Karena kami percaya lewat semuanya itu Tuhan punya rencana
bagi setiap kami untuk tetap berharap, untuk tetap bersandar, dan untuk tetap mengandalkan Engkau di dalam hidup kami. Ada banyak pergumulan demi pergumulan yang boleh kami lewati di tengah-tengah perjalanan pelayanan kami sebagai anak-anak Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan. Segala kesulitan yang boleh terjadi melalui semuanya itu, Tuhan memakai setiap anak-anak Tuhan untuk terus berdiri teguh di dalam iman kepada Engkau. Untuk terus menjadi saksi di tengah-tengah keluarga kami, di tengah-tengah usaha pekerjaan kami, di tengah-tengah bangsa kami, di tengah-tengah pelayanan kami. Tuhan, Engkau tetap setia bagi setiap kami. Engkau tetap menyertai dan Engkau tetap membuka jalan bagi setiap kami. Ya Tuhan, tiada yang tersembunyi bagi Engkau setiap pergumulan jemaat-Mu Tuhan. Baik di dalam relasi, di tengah-tengah keluarga, relasi terhadap sesama, relasi di tengah-tengah pekerjaan, di tengah-tengah studi, bahkan pergumulan di masa yang akan datang, kekhawatiran, ketakutan untuk menghadapi hari-hari esok. Tuhan, ajarlah kami mendekatkan diri kepada Engkau Tuhan, bukan menjauhkan diri daripada Tuhan, tapi senantiasa dekat dengan Tuhan. Karena di dalam Tuhan kami punya harapan. Ada harapan, ada jalan keluar. Karena tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Ya Tuhan, Engkau juga mengetahui segala kondisi kesehatan kami, kesehatan anak-anak Tuhan dimanapun berada saat ini. Tuhan, Engkau mampu memulihkan mereka. Engkau yang mampu memberikan kekuatan bagi setiap mereka. Dan akhirnya juga ya Tuhan, kami menyerahkan untuk ibadah Jumat Agung dan Paskah dalam tangan Tuhan di seluruh dunia. Biarlah Tuhan yang menjaga, menjauhkan dari segala oknum yang jahat yang ingin mengacaukan kehidupan anak-anak Tuhan. Tapi biarlah Jumat Agung dan Paskah ini mengingatkan seluruh dunia bahwa Yesus telah datang di dunia ini dan mati dan bangkit demi umat manusia, memberikan kehidupan yang baru, kehidupan yang kekal bagi setiap hati yang menerima Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat mereka secara pribadi. Inilah doa kami Tuhan, dan Engkau yang lebih tahu setiap pergumulan kami. Dan kami juga percaya di dalam waktu Tuhan dan kehendak Tuhan, itu semuanya boleh terjadi atas kami. Demi Kristus Yesus, kami berani berdoa, yang telah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, biarlah saat ini kita memiliki hati yang sungguh hanya memandang kepada salib Kristus. Darahnya telah tercurah untuk saudara dan saya, untuk membasuh setiap kita. Agar kita terus belajar dan terus belajar hidup sesuai dengan firman Tuhan. Yang
biarlah setiap kita memiliki hati yang rindu dan siap untuk mendengar firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Bapa di surga, di dalam memperingati kesengsaraan Tuhan Yesus Kristus yang tersalib demi menebus dosa kami ini ya Tuhan, kami mau lebih mengerti dan memahami apa arti dari berita salib di dalam kehidupan kami sebagai orang percaya. Oleh karena itu ya Tuhan, hamba-Mu datang memohon pertolongan Tuhan, karena kami semua lemah dan kami mohon Tuhan yang memberikan kekuatan, agar firman Tuhan yang disampaikan boleh sungguh-sungguh berbicara kepada setiap hati kami masing-masing, menolong kami sehingga lebih mengasihi dan setia kepada Tuhan yang telah berkorban bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan berserah. Amin. Jemaat sekalian, tema yang diberikan kepada saya untuk kita renungkan bersama adalah berita salib, yaitu bagaimana sebagai jemaat kita boleh memahami makna dari berita salib bagi hidup kita sebagai orang percaya, dan bagaimana kita boleh meresponi dengan sikap yang benar. Saudara sekalian, saya akan membacakan satu ayat dari surat Paulus kepada jemaat di Efesus, pasal 3 ayat 18 dan 19, yang merupakan salah satu cuplikan doa daripada Paulus. Demikian firman Tuhan. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Saudara-saudara sekalian, di saat ini kita merenungkan tema yaitu berita salib. Saudara, biasanya kalau orang atau suatu bangsa memilih sebuah lambang, maka dia akan memilih lambang yang gagah perkasa, yang hebat, yang kuat. Misalnya negara kita Indonesia memilih burung Garuda, Amerika memilih burung elang, Singapura memilih yaitu binatang singa yang perkasa, yang kuat, yang hebat. Tetapi saudara, di dalam iman percaya kita sebagai orang Kristen, maka yang menjadi simbol yang paling kuat, menjadi simbol yang paling banyak berbicara kepada kita dan kepada dunia adalah salib. Yang sesungguhnya merupakan tempat penyiksaan, tempat kriminal dihukum, tempat lemahnya seseorang terpidana sampai berteriak kesakitan dan harus mati. Namun saudara-saudara sekalian, justru orang Kristen, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus memakai lambang salib. Karena di dalam salib terkandung makna yang sangat dalam, ungkapan perwujudan kasih yang begitu besar dari Allah kepada dunia. Maka saudara, ketika kita berbicara tentang apa sih makna berita salib kepada kita sebagai orang percaya, yang saya bacakan tadi merupakan rangkuman daripada tulisan Rasul Paulus yang saya pikir mewakili seluruh ungkapan makna salib. Makna salib di dalamnya ada pendamaian, ada penebusan, ada pengampunan dosa, dan di dalamnya merangkum semua kasih Allah yang paling besar dan paling dalam. Maka saudara sekalian, yang pertama kita melihat daripada surat Paulus tadi, yaitu kita memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan kita diminta untuk mengenali kasih itu sebagai berita salib. Saudara-saudara sekalian, di situ dikatakan bagi Paulus adalah hal yang tidak bisa tidak kita pahami. Kita harus memahami kasih Kristus. Saudara-saudara sekalian, kasih Kristus ini terwujud di dalam salib, di mana Billy Graham, seorang pengkhotbah besar, pernah mengingatkan
bahwa salib ini adalah sedang berbicara kepada kita bahwa kita adalah orang-orang berdosa yang hanya pantas dibinasakan oleh Allah. Setiap kali kita melihat salib, seharusnya kita sadar kitalah yang harus digantung di situ. Namun Kristus telah menggantikan hukuman dosa kita dengan penyalipan yang ditanggungnya. Setiap kali kita menyadari betapa kotor, cemar, najis, dan berdosanya kita, maka ketika kita menatap kepada salib, kita seolah mendengarkan Tuhan berkata kepada kita, "Benar anakku, engkau najis, engkau kotor, engkau cemar, engkau pantas binasa. Namun aku mengasihimu." Billy Graham berkata, "God love you, Jesus love you." Dan itu ditunjukkan, diwujudkan di dalam salib Kristus. Saudara, untuk lebih memahami betapa lebar, panjang, tinggi, dan dalam, saya mengambil dari tafsiran, melihat dari bahasa aslinya, saudara-saudara sekalian. Di dalam bahasa aslinya, betapa lebar adalah kata platos. Dan ini juga mempunyai pengertian lain adalah dataran atau seluruh dataran bumi. Dicatat juga kata ini dipakai di Wahyu 20 ayat 9. Kasih Kristus yang dinyatakan di kayu salib itu merangkul semua orang di segala abad dan segala tempat, di semua benua dan semua bangsa di seluruh dataran bumi ini. Kata betapa panjangnya dipakai kata mekos, hampir sama atau seakar dengan kata mega, yaitu besar, dahsyat. Panjang yang luar biasa dahsyat. Kasih Kristus itu yang panjang tidak dapat diukur, melampaui segala pengetahuan. Tidak ada yang terlalu kecil yang luput dari kasih Kristus, dan tidak ada yang terlampau besar yang tidak dapat dicakup oleh kasih Kristus. Apakah saudara dan saya mempunyai penyakit yang begitu berat dan bertanya, apakah ada kasih Kristus yang bisa kurasakan? Apakah Anda dan saya mempunyai persoalan yang begitu hebat sehingga kita bertanya, apakah ada kasih Kristus yang mampu mengatasinya? Apakah Anda menyimpan dosa yang begitu hebat sehingga Anda bertanya, apakah kasih Kristus mampu mengampuninya? Jawabannya, lihatlah, renungkanlah, hayatilah salib yang ditanggung oleh Tuhan Yesus Kristus. Di sanalah jawabannya. Betapa tinggi, yaitu dipakai kata hupsos, artinya tempat yang tinggi. Bahkan di terjemahan yang lain adalah tempat surgawi. Kasih Kristus itu begitu tinggi, ia mencapai sorga, menggapai tahta Allah. Di dalam Ibrani pasal 7 ayat 25 dikatakan, karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia, yang oleh Kristus datang kepada Allah. Sebab Kristus hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan, yaitu yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa, dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat sorga. Inilah betapa tingginya kasih Kristus. Manusia dengan berbagai usahanya, berbagai amal kebaikannya, tidak dapat mencapai tahta Allah karena dia adalah orang berdosa. Hanya ada satu jalan untuk mencapai tahta Allah, yaitu kasih Kristus yang rela berkorban untuk jadi perantara yang sempurna di antara manusia kepada Allah. Yesus Kristus satu-satunya yang mampu membuka pintu sorga dan hati Allah. Apakah engkau mau membuka pintu hatimu untuk menerima kasih-Nya yang membawa engkau ke tahta Allah, kerajaan sorga, ke tempat yang maha tinggi? Jawabannya di dalam salib kasih Kristus yang begitu tinggi. Yang terakhir dipakai kata betapa dalamnya, yaitu kata batos. Sangat dalam, deepness, seluk-beluk yang dalam, itulah pengertian aslinya. Kasih Kristus itu begitu dalam sampai bersedia menerima salib dan mati dan masuk ke dalam kerajaan maut. Saudara sekalian, kita bisa tenggelam begitu dalam kepada jurang maut. Kita bisa jatuh terpuruk begitu dalam
dalam berbagai kesulitan dan penderitaan. Kita bisa menjadi takut, malu, dihina, ditolak, dibuang, diejek. Siapakah yang bisa menggapai hati kita yang paling dalam? Di sini adalah kasih Kristus yang betapa dalamnya. Batos. Jawabannya adalah di dalam kasih Kristus. Ia telah menanggung dosa, menanggung hina, menanggung ejekan, menanggung penolakan, menanggung kebencian, menanggung seluruh borok dan dosa-dosa kita di atas kayu salib. Inilah kasih yang sangat dalam. Maka saudara, beberapa ayat Alkitab juga menggambarkan betapa lebar, tinggi, panjang, dan dalam. Misalnya di dalam Mazmur 103 dikatakan ayat 8-12. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Ayat 11 dikatakan, tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarlah kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikianlah dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Dan itu digenapkan ketika Yesus Kristus tersalib menanggung dosa kita. Efesus pasal 4 ayat 8 dan 9 mengatakan, itulah sebabnya kata Nats, tak kala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik, berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah, paling dalam. Ayat 10, ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit, untuk memenuhkan segala sesuatu. Roma 11 ayat 33 mengatakan, oh alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah, sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Dan ini saudara sekalian dirangkumkan semuanya di dalam doa Paulus tadi. Menggambarkan kasih Kristus yang lebar, panjang, tinggi, dan dalamnya. Dengan dimulai kata betapa saudara sekalian. Betapa lebarnya, panjangnya, tingginya, dan dalamnya kasih Kristus. Saudara-saudara sekalian, Yohanes merangkumkan di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 10. Apa sih pengertian kasih? Banyak pengertian kasih. Tapi bagi Yohanes ada satu pengertian kasih yang paling penting untuk kehidupan umat manusia yang berdosa. Yohanes mengatakan 1 Yohanes pasal 4 ayat 10 dan 11. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jika Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Demikianlah saudara-saudara jalan yang ditempuh oleh kasih Kristus, yaitu jalan salib. Kiranya kita dapat merasakan, memahami, menghayati, dan juga memampukan kita, mendorong kita untuk lebih mengasihi Allah dan sesama kita. Membuat kita lebih mampu bermurah hati, mengampuni dan berbelas kasih, dan lebih sabar terhadap orang-orang yang mungkin membenci kita, yang mungkin menyakiti hati kita. Saudara, almarhum pendeta Eka Dharma Putra mengatakan, jangan pikir bahwa hanya karena kita sudah dekat salib Kristus, dengan sendirinya kita mengalami salib Kristus. Anda ingat dua penyamun yang disalib di samping Yesus? Yang satu mengejek Yesus karena dia tidak memahami dan tidak mau mengenali kasih Kristus yang dalam itu. Tetapi yang lain, akhirnya yang awalnya ikut mencela, akhirnya dia menyerahkan diri kepada kasih Kristus. Kepada Yesus dia berkata, hari ini juga kepada Yesus dia berkata, ingatlah akan aku pada waktu engkau akan datang sebagai raja. Tapi Yesus menjawabnya, hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Maka saudara sekalian, seluruh dosa dan kesalahan masa lalunya hilang lenyap, seketika terhapus oleh kasih Kristus
yang begitu dalam dan mendapatkan kepastian akan keselamatannya, sebab ia boleh memahami, mengenali, dan terutama menerima Tuhan Yesus Kristus yang mengasihi dia. Bagaimana dengan saudara dan saya? Apakah ketika kita merenungkan kesengsaraan Kristus ini, berita salib ini, kita sudah sungguh-sungguh memahami betapa dalam, lebar, tinggi kasih Kristus dan betapa panjangnya kasihnya kepada kita. Saudara, untuk lebih menghayatinya, saudara-saudara sekalian, saya mengutip dari tulisan Bapak Andar Ismail, saudara-saudara sekalian, yang merenungkan tentang raut wajah Yesus Kristus, supaya kita lebih memahaminya dan lebih mengalami dan lebih menghayati betapa dalamnya kasih Kristus. Bapak Andar Ismail di dalam bukunya Selamat Berteduh merenungkan kasih Kristus dan menuliskan tentang judul Raut Wajahmu, dan di dalam bentuk puisi dan penghayatan. Mari kita dengarkan dan kita hayati baik-baik. Raut wajahmu, Kristus Tuhan, wajahmu ini, raut wajahmu seperti menyimpan sejuta rasa dan ingin mengucapkan sepatah kata. Raut wajahmu membuat aku duduk termangu di kesunyian deretan bangku-bangku, memandang patung sosok tubuh cetak perunggu yang terpaku di salib kayu. Kepalamu miring, terkurai dan tertunduk, namun sorot matamu terarah mantap. Kerut-kerut keningmu berlipat, busur alismu melengkung tebal. Bibir atas dan bibir bawah melepas, mulutmu sedikit terngangah, bagaikan bernafas tersengal-sengal. Di pelipismu ada tetesan darah kental, menetes dari tusukan mahkota duri, bercampur keringat dan debu menetes ke pipi. Tuhan, kedua tanganmu merentang, pergelangan dipaku pada kayu, basah dengan darah, beban tubuhmu bertumpu di pinggul, kedua kaki tertekuk, dan ujung disilang dengan satu paku. Tubuhmu meliuk, namun tampak kekar tegar. Otot-otot pundak menonjol, tubuh kokoh, langsing dan ramping, menggeliat dan berjuang. Terbeban menahan perih, sakit dan nyeri. Tuhan, wajah dan tubuhmu mengerang kesakitan, tercekam nyeri siksaan, tegang menahan geram, membela sebuah perjuangan pada dasar yang paling bawah dari semua derita dan hina rendah, pada inti segala tragedi. Tuhan, aku tertegun dan terpana menatap raut wajahmu dan tubuhmu ini, terbawa pada kejadian dan lokasi 2000 tahun yang lalu, pada hari Jumat petang, di atas sebuah bukit yang gersang. Tuhan, begini besarkah pengorbanan yang Engkau berikan untuk umat manusia? Begini mahalkah tebusan yang Engkau bayar untuk mengampuni dosa? Deritamu ini karena dosa kami. Deritamu ini untuk mengampuni kami. Deritamu ini demi keselamatan kami. Tuhan, wajahmu ini, raut wajahmu mengungkapkan sejuta derita dan serempak selaksa cinta. Deritamu ini bukan derita yang hina, tetapi derita yang bermartabat, luhur dan mulia, yaitu derita demi sebuah cinta tanpa tarah. Kristus Tuhan, begini besar apa yang Tuhan berikan, begini berarti apa yang Tuhan lakukan. Apalah gerangan arti yang bisa kami perbuat selain menerima dan bersujud, menerima dan menyambut,
cintamu yang tiada tara. Saudara, demikian puisi yang ditulis oleh Andar Ismail mengingatkan kita betapa dalamnya kasih Kristus. Pandanglah raut wajahnya. Yang kedua, saudara sekalian, apa yang bisa kita petik dari berita salib untuk kita maknai sebagai orang percaya? Yang kedua adalah kita meneladani kerendahan hati dan ketaatan Kristus Yesus. Paulus juga merangkumkan berita salib dengan kalimat yang sangat indah di dalam Filipi pasal 2 ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Yang pertama tadi kita memahami betapa lebar, panjang, tinggi, dan dalam kasih Kristus. Yang kedua, marilah berita salib ini menolong kita untuk meneladani Kristus yang rendah hati, yang taat, bahkan taat sampai mati. Saudara-saudara sekalian, di dalam kehidupan kita, ingatlah kesombongan adalah awal daripada kehancuran, saudara-saudara sekalian. Dan kita tahu juga di dalam firman Tuhan dijelaskan bagaimana iblis atau malaikat jatuh ke dalam dosa dan menjadi iblis dibuang itu karena dosa kesombongan. Di dalam Yesaya pasal 14, di situ ada disebutkan bahwa iblis mengatakan, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tataku mengatasi bintang-bintang Allah. Bahkan ada kalimat, aku hendak menyamai yang maha tinggi. Di dalam sejarah pengajaran Kristen, ada istilah yang terkenal yaitu 7 deadly sins. 7 dosa yang mematikan. Dan urutan yang pertama adalah kesombongan. 7 dosa yang mematikan itu adalah kesombongan, ketamakan, iri hati, kemarahan, hawa nafsu, kerakusan, dan kemalasan. Urutan pertama adalah kesombongan. Demikian pula saudara sekalian waktu iblis menggoda Adam dan Hawa, menggoda Hawa khususnya, yaitu yang dipancing, yang digoda adalah kesombongan manusia. Setelah engkau memakan buah ini, engkau akan menjadi seperti Allah. Ini adalah dosa kesombongan. Maka saudara tidak heran kalau berita salib, selain kita memahami, kita juga ingin belajar keteladanan dari Kristus Yesus yang rendah hati. Kristus Yesus yang rela datang ke dunia padahal dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Tuhan Yesus Kristus yang ketika dia akan menuju salib, dia mengajarkan satu contoh teladan rendah hati dengan membasuh kaki murid-muridnya. Maka kita belajar jangan jadi orang yang sombong, jadilah orang yang rendah hati. Dengan kerendahan hati inilah baru kita bisa melayani seperti Tuhan Yesus Kristus, bisa masuk kepada setiap orang dengan rendah hati, memberikan wujud kasih kita, kesaksian kasih Kristus itu, saudara-saudara sekalian. Saudara, ada berita yang sempat viral di tengah-tengah pandemi corona, khususnya di negara Sweden. Diceritakan bahwa pada sekitar bulan April tahun yang lalu, saudara sekalian, ada seorang princess atau Putri Sofia. Dia adalah istri Pangeran Philips dari Raja Sweden. Putra raja yaitu Philips, Pangeran Philips menikahi Sofia. Nah, saudara-saudara sekalian, mereka menikah itu tahun 2015. Berarti sekarang sudah kira-kira 6 tahun. Nah, apa yang terjadi dengan Sofia? Sebelum menikah dia adalah seorang model yang terkenal, dia juga seorang selebriti, artis. Ketika virus corona, anaknya masih kecil. 3 ya, walaupun di foto ini 2. Anaknya ada 3, tapi masih kecil-kecil semua. Berita yang menjadi viral adalah seperti ini judulnya. Sweden Princess Sofia is reducing her royal duties to volunteer at a local hospital. Ya, yaitu putri dari kerajaan Swedia yang bernama Sofia
reducing, mengurangi tugas-tugas kerajaan, termasuk segala kemewahan dan hak-haknya, supaya dia bisa menjadi sukarelawan di rumah sakit lokal. Dan untuk itu, saudara sekalian, dia harus melepaskan mahkota dan pakaian kebesarannya sebagai anggota kerajaan. Dia harus pakai pakaian perawat. Sebelum dia pakai pakaian perawat, dia harus melewati training dan pelatihan selama kira-kira beberapa minggu. Baru kemudian dia boleh melayani di rumah sakit untuk orang-orang yang terpapar COVID. Dan berita terakhir yang saya pernah dengar, dia sendiri terpapar COVID juga. Nah, saudara, biasanya orang seperti ini, apalagi waktu viral, waktu di awal-awal corona, kita sering mendengar berita bagaimana menderitanya para tenaga medis. Karena mereka nggak bisa ketemu keluarga. Mereka hanya bisa melalui video call sambil nangis-nangis, anaknya ingin ketemu mamanya atau papanya yang jadi dokter, tapi nggak bisa. Itulah pengorbanan yang luar biasa, saudara sekalian. Di tengah-tengah penderitaan, dia rela melepaskan mahkotanya dan haknya dan segala kemewahan serta segala fasilitas sebagai seorang putri dan melayani orang yang sedang terpapar COVID. Demikian pula, bahkan lebih dalam pula pelayanan Tuhan Yesus Kristus. Dia rela terpapar akan dosa seluruh umat manusia demi menebus dan demi cinta kasih-Nya kepada kita, saudara-saudara sekalian. Kerendahan hati dan ketaatan sampai mati. Biarlah ini, saudara sekalian, yang boleh mendorong kita untuk lebih mengasihi sesama kita, meneladani Yesus Kristus yang rendah hati. Jauhkan segala kesombongan dan keegoan dan kepentingan diri sendiri. Layanilah sesama kita. Berikan kesaksian tentang betapa kita sudah menerima Kristus yang begitu mengasihi kita. Lalu kita dengan kasih Kristus mengasihi sesama, dan kita doa supaya lebih banyak orang percaya dan menerima berita salib dan kasih Kristus. Saudara-saudara sekalian, bagian terakhir kita mau merenungkan tentang berita salib dari seorang bernama Simon dari Kirene. Di dalam Markus 15 ayat 21 dikatakan, pada waktu itu lewat seorang yang bernama Simon orang Kirene, ayah Alexander dan Rufus, yang baru datang dari luar kota, dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Saudara, saya tidak akan mengkhotbahkan bagian ini, tetapi sebagai penutup khotbah saya kembali mengutip kesaksian imajiner dari Simon dari Kirene yang ditulis oleh almarhum Bapak Pendeta Eka Dharma Putra. Judul bukunya adalah Mengapa Harus Salib. Salah satu judul artikel yang dia tulis adalah tentang aku Simon dari Kirene. Ini merupakan satu imajinasi bahwa Simon dari Kirene sedang memberikan kesaksian kepada kita, sehingga kita boleh memahami dan memaknai berita salib dengan lebih penghayatan yang dalam. Demikian kira-kira kesaksian imajiner Simon dari Kirene. Selamat pagi. Terima kasih saya diberi kesempatan untuk menyampaikan kesaksian di tengah-tengah perenungan kesengsaraan Tuhan Yesus. Senang sekali bisa menyaksikan pengalaman saya yang tak terlupakan itu. Kesaksian ini saya tuliskan supaya saya bisa menyampaikan dengan lebih tenang dan terekam dalam tulisan yang saya susun sebagai fakta yang saya alami, namun juga dalam bentuk reflektif untuk menghayati kesengsaraan Tuhan Yesus. Kenalkan, aku Simon dari Kirene. Namaku menunjukkan bahwa aku tinggal di benua Afrika. Meski demikian, kulitku tidak hitam dan bibirku pun tidak tebal. Dan meskipun sudah selama beberapa generasi keluargaku berdiam di Kirene, ibu kota Kirenaika, sebuah kota Yunani di Afrika Utara yang terkenal karena kemakmuran dan para ahli filsafatnya. Aku Simon dari Kirene, aku orang Yahudi asli sampai ke jantung hati. Sejak kecil
Walaupun aku tak lagi fasih berbahasa Aram, akibat dibesarkan dalam masyarakat berbahasa Yunani. Aku Simon dari Kirene. Aku tidak ingin berkisah tentang diri sendiri, juga tidak tentang semua pengalaman hidupku. Aku cuma ingin bercerita tentang pengalamanku yang satu ini. Pengalaman yang kemudian mengubah seluruh jalan hidupku dan seluruh jalan hidup Anda, sekiranya Anda juga mengalaminya. Hari itu hari Jumat. Aku baru saja tiba di Yerusalem pagi itu. Tujuanku melakukan perjalanan yang jauh adalah untuk merayakan hari Paskah. Setiap tahun aku melakukannya. Tidak sedikit pun aku heran melihat orang-orang penuh sesak memadati kota. Walaupun letih, segera setelah menaruh barang-barangku di penginapan dan membersihkan badan, aku keluar berjalan-jalan untuk menikmati keriuhan kota yang sedang larut dalam semarak pesta. Lengking jeritan anak-anak yang berlari ria kian kemari. Teriakan membujuk bahkan kadang-kadang memaksa para pedagang yang menjajakan barang-barangnya. Dan bau asap dupa atau suara syadu orang-orang yang menyanyikan kidung-kidung pujian. Semua itu membuat aku lupa akan keletihanku. Suasana yang agak liar ini memang berbeda benar dengan suasana Kirene yang sopan tertib. Namun lebih hidup. Tiba-tiba ada kegaduhan yang tak biasa. Para serdadu Roma menyeruak massa. Lagi-lagi pawai laskar-laskar Romawi untuk mengingatkan siapa yang berkuasa di negeri ini, pikirku. Akan tetapi, tidak. Ada yang menarik perhatianku. Di baris paling depan, ada seorang serdadu yang memegang panji yang bertulis, Yesus, orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Aku memang belum pernah berjumpa dengan Yesus. Akan tetapi nama Yesus, siapa yang tidak mengenalnya? Dia adalah tokoh yang paling kontroversial. Yang tak dapat ku mengerti, mengapa serdadu mengarak panji seperti itu? Karena itu, aku mencoba mendekat untuk melihat. Di tengah pagar betis laskar-laskar Roma itu, 3 orang melangkah pelan memanggul salib. Dalam hatiku, penjahat-penjahat besar. Namun, apa hubungannya dengan panji itu? Kemudian aku semakin mengerti. Riuh rendah massa rakyat menyebut-nyebut nama Yesus sambil mencemooh mengejeknya. Tak kurang pula ada yang meludahinya. Akan tetapi, yang mana dari antara 3 orang itu yang bernama Yesus? Aku Simon dari Kirene. Aku semakin mendekat, lalu aku tahu dengan pasti yang mana Yesus. Dia yang paling kecil, hampir tidak berotot. Rambut panjangnya terurai, lekat di sana sini oleh darah kering yang berasal dari duri-duri yang teranyam di kepalanya. Sekujur tubuhnya biru lebam, langkahnya tertati-tati, amat letih. Akan tetapi matanya, meski merah sebab kurang tidur barangkali, namun tetap tajam menusuk setiap kali menatap. Anehnya, juga begitu lembut menyejukkan tatapan matanya itu. Aku tak dapat lepas memandang matanya. Penuh wibawa, tapi juga begitu menenangkan dan kebapakan. Lalu dia roboh. Tubuhnya yang kecil dan nyaris hancur itu tak kuat lagi menahan bobot salib di pundaknya. Massa berteriak kesenangan bagai binatang liar yang haus darah. Semeti cambuk melayang menyanyat punggungnya. Darah muncrat dan dia pun bangkit lagi pelan-pelan keletihan. Tapi matanya itu, matanya itu. Lalu dia berjalan beberapa langkah, namun roboh lagi. Arak-arakan berhenti. Massa semakin buas, cemeti melayang berulang-ulang sehingga darahnya terus muncrat. Namun dia tak mampu bangun kembali. Aku Simon dari Kirene. Entah mengapa aku tak terkesan benar oleh semua itu, kecuali oleh tatapan matanya. Matanya itu, matanya. Sebab itu aku bagaikan tak sadar ketika seorang serdadu tiba-tiba menarik aku dan meletakkan salib itu ke atas pundakku. Aku tak merasa apa-apa. Yang aku tahu hanyalah betapa dekatnya dia dengan
melihatku melalui tatapan matanya itu sekarang. Dia tidak berbicara apa-apa. Dia diam 1000 bahasa, namun matanya mampu mengganti 1000 kata. Aku Simon dari Kirene, aku ke Golgota memanggul salibnya. Dan melalui itulah aku ikuti setiap peristiwa demi peristiwa. Sesampai tujuan, sulit rasanya menyaksikan ia dipaku dan digantung di salib. Wajahnya begitu buruk karena babak belur dan penuh darah kering bercampur basah juga dengan debu dan tanah. Sekujur tubuhnya juga sama babak belur, merah berdarah, bercampur kotornya debu dan tanah. Luka ternganga bekas cambukan, terpapar terik matahari. Oh, sungguh tak sanggup dipandang. Banyak orang yang memalingkan mukanya tak sanggup melihat. Sementara penjahat lainnya berseru, berteriak, mencaci, memaki ketika mereka dipaku di salib. Yesus tetap diam menanggung derita. Herannya, suara yang dikeluarkannya memberikan kedamaian dan kehangatan di hati. Bagaimana tidak? Ia mendoakan pengampunan bagi orang-orang yang menyalibkan dia. Oh, melalui itulah aku mengenal dia begitu dekat, begitu akrab. Ku kenal dia begitu akrab walau tak sempat berbicara dengannya. Ku kenal dia karena telah kupanggul salibnya dalam langkah-langkah mengikuti dia ke Golgota. Bila ada satu hal terpenting yang ingin kukatakan kepada Anda dan pembaca, maka hal itu adalah bahwa kita tidak memilih salib kita sendiri. Salib itu dibebankan ke pundak kita begitu saja, tanpa kita duga, tanpa ditanya. Namun bila kita mau memanggulnya dan berjalan bersama Yesus, maka kita akan mengenal dia begitu dekat dan begitu akrab. Dan ketika kita mengenalnya begitu dekat dan begitu akrab, ketika kita hanya mau memandang tatapan matanya, maka salib itu tak akan terasa menekan pundak. Aku Simon dari Kirene. Setelah kupanggul salib yang tak kupilih itu, seluruh jalan hidupku pun berubah sama sekali. Anak-anakku Alexander dan Rufus telah memilih Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Istri, ibu, dan anak-anakku telah dianggap sebagai ibu sendiri oleh Paulus, sang pengabar Injil terbesar itu. Dan kami bahagia, amat bahagia. Kiranya kesaksianku ini menolong Anda lebih menghayati kesengsaraannya dan kedekatan Anda dengan Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat dan Sahabat yang terbaik. Aku Simon dari Kirene. Amin. Mari kita berdoa. Mari kita hayati doa ini yang saya kutip kembali dari buku Bapak Andar Ismail. Judulnya doa ini adalah memikul salib. Kristus Tuhan, terima kasih untuk hari yang baru ini, yang Tuhan berikan untuk kami jalani. Selama di bumi, Tuhan menjalani hari lepas hari dengan memikul salib-Mu. Sekarang Tuhan memanggil kami untuk berjalan di belakang-Mu dan memikul salib kami masing-masing. Tuhan, memikul salib kami hari ini mempunyai banyak arti, tergantung keadaan tiap pribadi. Memikul salib kami bisa berarti mengerjakan tugas yang membencikan, menghadapi orang yang menjengkelkan, pergi ke tempat yang membosankan, berbaring dengan rasa nyeri yang menyakitkan, melakukan perjalanan yang meletihkan, menyelesaikan pertikaian yang menyusahkan, atau menangani urusan yang membingungkan. Tuhan, memikul salib sungguh menekan. Kalau bisa kami ingin menghindar, tetapi itu adalah salib kami masing-masing. Itu adalah bagian dari hidup kami. Kami sendirilah yang harus memikul. Tuhan, salib ini sangat menekan, namun salib-Mu jauh lebih berat. Salib-Mu memuat dosa
isi dunia, dosa kami juga. Tuhan, biarlah hari ini kami berjalan di belakang-Mu, sambil memperhatikan kaki-Mu melangkah, memikul salib-Mu, berjalan di depan kami melangkah di belakang-Mu. Tolonglah kami Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik jemaat sekalian, kita akan memasuki perjamuan kudus untuk memperingati kesengsaraan Tuhan Yesus Kristus. Penjamuan kudus diadakan bagi kita yang sudah dibaptis maupun sudah di CD dewasa, dan kita yang sudah mempersiapkan diri untuk mengikutinya. Bagi jemaat yang belum dibaptis atau di CD, kalau ada di dalam keluarga masing-masing tetap mendukung, tetapi bersabar dulu sampai saudara sudah dibaptis atau CD, nanti baru bersama-sama bergabung mengikuti perjamuan kudus. Mari sebelumnya kita akan masuk di dalam doa pengakuan dosa, memeriksa diri kita di hadapan Tuhan. Saya akan doakan mengutip sebagian dari Bapak Andar Ismail. Dia menulis sebuah doa berjudul Ketika Doa Terhalang Dosa. Kita tundukkan kepala dan menghayati doa ini, mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Ketika doa terhalang dosa. Bapa kami dalam Yesus, ada satu hal yang tak dapat kututupi, yaitu dosaku yang kuperbuat di waktu yang lalu dan hari ini. Pikiran, perkataan, dan perbuatanku di waktu lalu dan tadi telah menyebabkan orang pedih hati. Aku bersalah kepada beberapa orang di waktu lalu dan hari ini. Itu berarti aku telah berdosa kepadamu sendiri. Aku melawan dan menyimpang dari apa yang Kau kehendaki. Itulah akar sikap hidup yang berakibat dosa terjadi. Dengan rasa sesal dan malu aku merendah. Di hadapan-Mu aku berdesah. Ampunilah aku yang bersalah. Janganlah kiranya Engkau marah. Dosaku telah merusak, memutus hubungan yang semula utuh dengan Tuhan. Sebab itu aku membutuhkan pengampunan, supaya hubungan itu bisa dipulihkan. Selama dosa masih menguasai aku dengan kungkungan, selama itu aku belum menerima pengampunan. Selama hubungan dipulihkan, bagaimana doa bisa tiba di alamat tujuan? Doa-doaku terhalang oleh dosa. Terhadap Engkau aku menjadi hamba rasa. Doaku menjadi hampa dan mungkin juga sia-sia. Aku perlu kembali sebagai anak terhilang, supaya aku jangan makin sesat melanglang, supaya hidupku tidak terbuang, dan supaya dosaku tidak terhalang. Sebab itu aku tidak minta ini dan itu. Yang ku minta hanya satu, Bapa, ampunilah dosaku. Ulurkanlah tangan-Mu dan jabatlah tangan. Dan Tuhan, kiranya Engkaulah yang melayakkan dan mensucikan kami semua, sehingga boleh menerima perjamuan kudus ini mengingat kesengsaraan-Mu di atas kayu salib. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada waktu malam Yesus akan diserahkan, Dia mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur di atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Jemaat sekalian di rumah masing-masing, silakan menyiapkan roti yang tersedia. Dan sebelum kita makan, kita akan berdoa sekali lagi. Kita berdoa.
Tuhan, roti yang kami pegang mengingatkan kembali akan tubuh-Mu yang menderita di atas kayu salib. Biarlah kami boleh terus mengingat akan kasih-Mu, akan pengorbanan-Mu, akan kerendahan hati-Mu. Dan kami mau menerima ini dengan ucapan syukur. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita memakannya. Sesudah makan, Tuhan Yesus mengambil cawan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Mari kita angkat cawan kita yang sudah tersedia anggur. Kita siapkan dengan baik. Kita berdoa sekali lagi. Kami datang kembali ya Tuhan dengan cawan berisi anggur yang melambangkan darah-Mu yang tercurah, yang tertetes demi menebus dosa kami. Terima kasih untuk segala kebaikan. Biarlah kami terus mengingat kasih-Mu dan tidak jemu-jemu, tidak lupa, tetapi senantiasa mengabarkan cinta kasih-Mu, mengabarkan Injil kepada lebih banyak orang lagi, sehingga lebih banyak orang diselamatkan dan menerima Kristus Yesus dan mengalami kasih-Mu. Kami menerima ini dengan ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita meminum anggur dari cawan kita. Kita berdoa sekali lagi mengucapkan syukur untuk perjamuan kudus ini. Terima kasih ya Tuhan untuk roti dan cawan berisi anggur yang boleh kami menikmati untuk mengingatkan cinta kasih-Mu. Tuhan terus menolong kami setiap pergumulan kami. Tuhan yang berikan pemahaman dan penghayatan kepada kami bahwa Tuhan mengerti dan Tuhan dapat masuk di dalam lubuk hati kami yang sedalam-dalamnya, sehingga kami boleh merasakan cinta kasih Tuhan, seberapa berat, seberapa dalam pun pergumulan kami. Dan terlebih biarlah kami menghayati bahwa kami sebagai orang yang berdosa, Tuhan sudah mengampuni kami, dan tolong hidup kami terus diperbaharui, semakin mengasihi, semakin setia kepada Tuhan. Sekali lagi kami ucapkan syukur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Kita akan menerima berkat dari Tuhan. Saya mengajak jemaat yang di rumah boleh bangkit berdiri. Kita akan menerima berkat dari Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus yang telah berkorban di atas kayu salib, yang mendamaikan kita dan menebus dosa kita. Kasih dari Allah Bapa yang mengutus anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan kita. Pertolongan dan kekuatan dari Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.